Halo semuanya, kembali di My PHP Tutorial di studi kasus e-commerce bagian ketiga, yaitu membuat keranjang belanja. Keranjang belanja digunakan untuk menyimpan sementara semua produk-produk yang ingin dibeli oleh pengguna yang ditambahkan menggunakan tombol tambah keranjang ini. Langsung saja ke materinya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan series dari studi kasus e-commerce ini. Pertama yang perlu kita buat adalah membuat file keranjang di mana file ini akan menampilkan semua keranjang belanja dari pengguna. Pertama, kita copy saja bagian index ya, karena halaman tampilannya hampir sama. Kemudian ada menunya, kemudian di bagian ini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita ganti ini menjadi keranjang belanja. Kemudian di bagian menu, kita buat menu keranjang belanja di sini. Kemudian kita hapus saja menu yang lain yang tidak kita butuhkan. Kalau kita lihat hasilnya di sini, kita punya menu keranjang ya, yang masih kosong. Nah, kita ingin pengguna menggunakan tombol ini kemudian menyimpan ke dalam keranjang belanja. Nah, langkah selanjutnya adalah mengganti halaman lihat produk, menambahkan form di sana. Ya. Nah, kita pergi ke bagian sini. Di bagian yang ada inputnya, kemudian kita tambahkan form, metodenya adalah post, kemudian actionnya ke file tambah keranjang. Kemudian tambahkan ID-nya dari produk itu. Kemudian ini diganti menjadi tipenya adalah submit. Nah, kemudian di file tambah keranjang ini, pertama kita cek apakah ada ID-nya atau tidak. Sama seperti di lihat produk, kita copy saja di bagian lihat produk di sini. Tapi location-nya bukan ke index. Kalau dia kosong, kita arahkan ke keranjang. Kemudian ada quantity yang dimasukkan sama user, defaultnya kita masukkan 1. Kita lihat di bagian formnya, ya menggunakan nama quantity. Nah, kita copy ini, kemudian kalau dia value dari post itu quantity kosong, maka kuantitinya diganti dengan value tadi. Tapi supaya dia value ini tidak boleh kosong atau minus dan selalu minimal 1, maka kita gunakan fungsi max 1. Jadi mana yang akan paling tinggi diambil. Kalau dia ini minus, maka 1 yang akan diambil. Kemudian kita akan menggunakan sesi untuk menyimpan keranjang belanja sementara ya. Jadi kita start sesinya di sini, kemudian di bagian bawah kita bikin sesi namanya keranjang. Kalau dia belum ada, kita buat sesinya. Sesinya itu berisi array. Ini array kosong awalnya. Kalau produknya belum ditambahkan ke keranjang atau belum ada sesinya, maka kita langsung simpan. Sesinya itu berupa associated array ya, dengan key-nya adalah ID dari produk, kemudian value-nya adalah kuantitinya. Nah, kalau dia sudah ada, maka kuantiti sebelumnya ditambahkan. Nah, kemudian kita redirect dia ke halaman keranjang belanja. Kemudian untuk percobaan kita coba di sini di bagian keranjang ini kita mulai sessionnya juga. Untuk membuat dan mengambil session kalian harus membuka session dulu. Jadi menggunakan fungsi session start. Nah, di sini kita coba print keranjang belanjanya. Kita coba, kita refresh halaman ini, kemudian kita klik tambah. Maka dia ada 1, ID 8 ya. Kemudian kita balik ke tempat tadi, kita tambah lagi. Nah, ini jadi 2 ya. Sekarang kita tampilkan bagian keranjangnya. Kita tampilkan apa yang sudah ditambahkan oleh user ke keranjang belanja, tapi sebelum itu kita tambahkan produk lain dulu.
Ada dua jadinya. Di bagian keranjang ini, pertama kita bikin dia tabel. Tabel, kelasnya tabel, bikin heading dari tabelnya. Ada nama produknya, kemudian ada kuantitinya, atau jumlahnya, kemudian ada harga, kemudian ada totalnya, dan yang terakhir adalah ada kolom untuk menghapus nanti. Untuk harganya kita taruh dia di kiri. Alignment-nya kita masukkan ke kanan ya. Kemudian dibikin bodinya, kemudian sama seperti di atas, ada 4 kolom. Ya. Maka di bagian inilah yang kita perlu lakukan iterasi. Yang kita ingin lakukan adalah membuat query sekarang. Sebelum buat query, kita buka koneksi ke database. Nah, query yang kita ingin bikin adalah seperti ini. Select bintang from product where ID in. Misalnya kalau ID-nya dia adalah ini 10 dan 8, maka kita bikinnya seperti ini 10 8. Nah, kalau menggunakan parameter di dalam video, maka kita akan membuatnya seperti ini. Ya. Jadi tanda tanya. Nah, ini kita buka dulu, kemudian kita tambahkan tutupnya di bagian bawahnya. Kemudian ID-nya, ID produknya, kita ambil dari key dari sessionnya. Rekis session keranjang. Tambahkan SQL-nya biar seperti tadi ada ini ya, sebanyak berapapun ID-nya. Ini kita pakai fungsi str repeat. String yang di repeat adalah tanda tanya dan koma, kemudian sebanyak ID produknya. Hasilnya dia seperti ini ya. Select bintang from where, ada koma di belakangnya. Nah, kita hapus koma ini menggunakan fungsi trim di sini. Kemudian di sini adalah koma. Nah, maka hasilnya dia akan seperti ini. Selanjutnya sudah punya SQL-nya yang kita inginkan, kita bikin query-nya menggunakan video prepare. Kemudian kita execute query-nya, kemudian masukkan parameternya adalah ID produknya. Kemudian baru kita iterasi tampilkan produknya. Kita while di sini, produk sama dengan query pets. Kemudian tutupnya kita masukkan di bagian bawah TR ini. Di sini kita tampilkan namanya. Di sini kita masukkan dia input supaya bisa diganti jumlahnya oleh user ya. Kita kasih punya number, kemudian kelasnya adalah home control, kemudian weight-nya auto, kemudian kita kasih value-nya adalah pakai session ranjang, kemudian key-nya adalah pakai produk ID-nya. Kemudian di bagian sininya kita tampilkan harganya, kita menggunakan number format. Desimalnya 0, kemudian tanda desimalnya adalah koma, kemudian tanda ribuannya adalah titik. Kemudian di sini RP, kemudian yang selanjutnya juga sama, dia ada RP-nya. Kita copy saja yang ini. Nah, ini totalnya. Totalnya ini adalah kita kalikan dengan kuantitinya. Dan kuantiti yang ini kita kali kuantiti. Maka dapat total per barisnya. Nah, di sini kita kasih link hapus ya. Kita kosongkan dulu linknya. Nah, sekarang kita pengen tambahkan total di bawahnya. Kita lihat dulu hasilnya seperti ini. Nah, kita tambahkan totalnya. Nah, jangan lupa juga di sini dia ke kanan. Nah, untuk totalnya pertama kita bikin dulu di sini
Total sama dengan 0, kemudian totalnya ditambahkan di sini. Total plus sama dengan ini. Quantity dikali harga produknya. Kemudian kita tampilkan di bagian footer dari tabelnya. Di sini ada TR seperti biasa, kemudian TD. Nah, TD-nya, kolomnya kita mau tampilkan di sini. Kita ada 3 kolom, ini di call span 3. Kemudian ini total, kelasnya adalah text N. Baru di bagian sini kita tampilkan totalnya. Pakai number format juga. Di sini ada RP, kemudian dikasih kelas txtn, kemudian pakai kelas H4 biar lebih besar, kemudian pakai teks sukses biar hijau tulisannya. Refresh, nah ini hasilnya, ada totalnya. Nah sekarang kita bikin hapusnya dulu, biar bisa hapus produk yang di keranjang belanja ini. Nah kita bikin di sini, kita masukkan ke file hapus keranjang ini. Hapus keranjang, kemudian ada ID-nya. Nah, di sini kita tambahkan konfirmasi ya, pakai JavaScript on click, return, confirm. Tulisannya apakah Anda yakin menghapus produk dari keranjang belanja. Nah, kemudian di bagian hapus keranjang ini sama seperti tadi, kita buka sessionnya menggunakan session start, kemudian balik lagi, cek kalau dia punya ID apa tidak, kita copy saja dari sini. Kalau dia tidak ada sesi atau kosong sesinya, tidak ada keranjang belanja ya, maka kita redirect lagi dia ke halaman yang sama. Kemudian kalau item yang dihapus adalah ada di dalam keranjang belanjanya, maka kita gunakan fungsi unset untuk menghapusnya. Kemudian balikkan lagi kembali ke halaman keranjang belanja. Nah, kita coba lihat hasilnya bagaimana. Kita klik hapus, kemudian klik OK, maka dia terhapus. Nah, kalau kita balik ke sini, kemudian tempat buah, kita kuantitinya 3, kita tambah ya. Nah, bagaimana kalau kita kuantitinya kita jadiin minus? Nah, minus 1, tadi 3 ya. Kita jadiin minus 1, bukan berkurang tapi bertambah 1. Itu karena di bagian file tambah keranjang kita gunakan max tadi. Ya. Nah, tadi sekarang bagaimana caranya menambahkan dari sini? Nah, kita gunakan link. Nah, ini kita pergi ke bagian list product. Kita ada di sini sudah link tambahnya. Nah, ini kita masukkan tambah keranjang, kemudian ID. Nah, ID-nya adalah ID produknya. Di sini kuantitinya akan selalu 1, tidak bisa dirubah seperti tadi. Nah, kita refresh ini. Nah, ini kurang sama dengan ya. Coba kita refresh dan kita tambah. Nah, maka jadi 5. Begitu juga dengan yang ini kita tambah 1 jadi 3. Nah, sekarang bagaimana caranya biar di sini ada bisa diupdate kuantitinya. Kita bikinkan form di keranjang belanjanya. Action-nya adalah ke halaman ini juga, kemudian metodenya adalah post. Ditaruh di bagian paling bawah, tutupnya. Nah, di sini di bagian input kita kasih dia nama dengan kurung siku. Di dalam kurung sikunya kita masukkan ID produknya. Nah, maka kalau kita refresh, kemudian kita inspect di sini, maka dia akan menjadi KTY, kemudian kurung siku 8. Sekarang di bagian atas di sini, kita lakukan pengecekan kalau dia di post, maka dia post ini tidak akan kosong ya. Kalau dia tidak kosong, maka kita update data keranjang belanjanya. Kemudian kita menggunakan for each di sini, post CTY tadi, kemudian S ID, kemudian jumlah. Kemudian session, keranjang, kemudian di sini ID-nya, dan di sini adalah jumlahnya.
kemudian kita redirect dia ke halaman ini lagi biar nanti tidak diupdate lagi pada saat tombol refresh browser ditekan. Nah, kita tambahkan kemudian tombolnya di sini, button, type-nya adalah submit, kemudian teksnya adalah update, dan kelasnya adalah button primary. Nah, refresh, ada tombol update-nya. Kalau kita turunkan ini menjadi 3, kita update, dia jadi 3. Ya. Kalau kita refresh, dia tidak kirim post lagi. Nah, ini kalau kita turunkan jadi 1, dia 1. Nah, tapi kalau sekarang kita nurunkan dia jadi -1, di sini jadi -1 ya. Jadi harganya jadi -1. Nah, untuk memperbaiki itu, kita gunakan di sini function max lagi. Max jumlah 1. Ya. Jadi kalau kita klik update di sini, maka dia akan menjadi 1. Sekian tutorial untuk halaman keranjang belanja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan tutorial seri e-commerce selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.